Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Dwi Pamungkas. Saya akan mengerjakan UTS mata kuliah pengembangan sistem informasi. Nomor 1. Jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen data sistem, lingkungan sistem, penghubung masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu 1. Komponen. Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalkan sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Elemen-elemen yang lebih besar disebut suprasistem. Misalkan bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat I/O, dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. 2. Boundary, batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. 3. Lingkungan luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah adapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Nomor 4. Penghubung sistem. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. 5. Input atau masukan. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, merupakan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan. 6. Output atau keluaran. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. 7. Proses pengolahan sistem. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu terdiri sebagai pengolahannya. Pengolahan yang akan merubah masuk menjadi keluar. 8. Sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan dan sasaran. Suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali. Klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa suatu komponen atau gagasan, atau sistem yang berupa suatu ide-ide atau suatu pemikiran yang bersifat non-fisik, yaitu tidak terlihat secara fisik. Sistem fisik merupakan sistem yang terlihat secara fisik, contohnya seperti sistem akuntansi, sistem transportasi, sistem komputer, sistem produksi, dan lainnya. Sistem deterministik
dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagiannya. Sistem probabilistik merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat karena memiliki unsur probabilitas. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mendapatkan inputan dan melakukan proses sehingga menghasilkan keluaran. Sistem tertutup. Kebalikan dari sistem terbuka yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar sebagian sistem dan tidak adanya campur tangan dari lingkungan luar. Contohnya reaksi kimia dalam suatu tabung. Secara teoritis sistem tersebut yang ada dan kenyataan sistem tersebut tidak sepenuhnya tertutupi, yang ada hanyalah reality closed system. Sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena proses-proses alam tanpa adanya campur tangan manusia, karena memang tidak ada campur tangan manusia dan merupakan proses yang alamiah. Sistem buatan merupakan sistem yang dirancang oleh manusia, merupakan sistem yang proses terjadi melibatkan campur tangan manusia. Sistem ini juga melibatkan mesin, sehingga kali ini disebut human man system. Contohnya sistem komputer, sistem sederhana dan sistem kompleks. Dilihat dari tingkat kerumitannya, sistem yang ini juga dapat dibagi menjadi sistem sederhana dan sistem kompleks. Contohnya dari sistem sederhana yaitu sistem yang ada pada sepeda, sedangkan contohnya dari sistem kompleks yaitu terjadi pada otak manusia. Nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembang dan apa saja tugasnya? Uraian tim pengembang kurikulum tingkat sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang humas, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kepala TU, staf TU, guru senior. Untuk masing-masing tugas yang harus dilakukan dan setiap anggota tim pengembangan kurikulum sekolah adalah sebagai berikut. Ketua bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan proses pengembangan kurikulum sekolah, dari perencanaan sampai dengan pengadaan, mengendalikan tugas dan tanggung jawab kepada staf dan guru karyawan demi kelancaran kegiatan. Koordinator pengembangan kurikulum mempelajari pedoman yang berlaku yang ada kaitannya dengan proses pengembangan kurikulum sekolah, mengikuti workshop atau kegiatan sejenis untuk menambah wawasan dan pengertian dalam pengembangan kurikulum sekolah, menjabarkan secara teknis tentang pengembangan kurikulum sekolah, mengatur jadwal pengembangan, bertanggung jawab terhadap proses pengembangan sampai diperoleh dokumen pengembangan kurikulum. Anggota tim pengembangan kurikulum memberikan masukan dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan pengembangan kurikulum sekolah, membantu koordinator bila mana diperlukan demi kelancaran proses penyusunan pengembangan kurikulum. Koordinator pengembangan silabus dan RPP mempelajari pedoman yang berlaku yang ada kaitannya dengan proses pengembangan silabus dan RPP, mengikuti workshop
atau kegiatan sejenis untuk menambah wawasan dan pengertian dalam pengembangan silabus dan RPP. Menjabarkan secara teknis tentang pengembangan silabus dan RPP, mengatur jadwal pengembangan, bertanggung jawab terhadap proses pengembangan sampai diperoleh dokumen pengembangan silabus dan RPP. Anggota tim pengembangan silabus dan RPP memberikan masukan dan data dibutuhkan dalam penyusunan pengembangan silabus, membantu koordinator bila mana diperlukan demi kelancaran proses penyusunan pengembangan silabus dan RPP. Nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Berikan contoh kasusnya. Berikut ini adalah fase-fase System Development Life Cycle atau SDLC. A. Perencanaan sistem. Lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem. Aktivitas-aktivitas yang ada meliputi pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruangan lingkup pengembangan, mendefinisikan apakah masalah-masalah yang ada bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem, menentukan dan evaluasi strategi yang ada akan digunakan dalam pengembangan sistem, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. B. Analisis sistem. Analisis sistem adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut: melakukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditanggap oleh sistem, brainstorming dalam tim pengembangan mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem, memverifikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan oleh kasus tersebut, analisa kebutuhan pada sistem yang membuat batasan sistem, mendefinisikan kebutuhan sistem. C. Perancangan sistem. Pada tahap ini, operasi-operasi pada sistem didefinisikan secara detail. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, merancang user interface. D. Implementasi sistem. Tahap berikut adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dan di tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Dalam implementasi dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut: pembuatan database sesuai skema rancangan, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, pengujian dan pemperbaikan aplikasi. E. Pemeliharaan sistem dilakukan oleh admin yang ditunjukkan untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengaplikasikan diri sesuai dengan kebutuhan. Nomor 4. Jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Ekonomik menunjukkan apakah dana yang menjadi tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Operasional menunjukkan akan prosedur dan keterampilan personal yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Schedule. Sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Faktor strategik mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input, tujuan
untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai diukur dengan rasio. Misal, total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang yang jadi dihasilkan selama seminggu. D. Mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produk atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis yang sifat produk dan pelayanan para pesaingnya. Manajemen menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi dan membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Nomor 5. Jelaskan tahapan analisis sistem. Tahapan analisis sistem: 1. Mendefinisikan masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Dalam tahap diidentifikasikan masalah yang harus dipecahkan dengan muncul pertanyaan yang diinginkan. 2. Memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. 3. Menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah ada diperoleh, maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Membuat laporan tersebut dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utama adalah sebagai berikut secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Cukup dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.